Pernahkah Kiss Listeners mendengar istilah dari self-sabotage? Mensabotase diri sendiri. Mungkin satu lagi kalau yang kasusnya seperti itu bisa imposter syndrome. Jadi dia itu merasa bahwa aduh ini dikasih tanggung jawab baru, project baru, nanti ketahuan lagi gue itu sebenarnya orangnya kurang daripada yang lain. Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Ini diketok pintu, tok tok tok. Aduh hari ini seneng banget deh Kiss Listeners karena ada temen lama, Sahabat lama yang akhirnya datang lagi ke Indonesia. Wow. Langsung saja kita sapa Rani Mora. Halo. Selamat pagi. Always fresh, always full of energy. Yes. Seneng banget ngeliat Mbak Rani Moran ini sih. Aduh, seneng juga loh diundang lagi, udah ketemu lama banget nih kita nggak ketemu ya. Iya banget. Karena kalau misalnya nggak ngelihat Mbak Rani Moran, pertanyaan kita langsung banyak. Permasalahan kita langsung menyeruak. Betul sekali. Karena Mbak Rani Moran ini, untuk kamu yang belum kenal, jadi beliau ini adalah seorang coach, psychological counselor, and corporate speaker. Dan tentunya banyak hal-hal kan yang terkait dengan di bulan kemarin aja itu kita ngebahas tentang kesehatan mental. Betul. Di Oktober ya nggak sih, ada hari kesehatan mental dunia kan. Betul. Gitu kita sempat ngebahas tentang suicidal thoughts dan itu ramenya setengah mati dari Kiss Listener. Nah tapi gini, ada satu istilah juga yang sebetulnya gue belum terlalu paham nih. Bahkan ketika membacanya gue langsung nanya, ini kira-kira definisinya akan menuju kemana ya? Yes. Pernahkah Kiss Listeners mendengar istilah dari self-sabotage? Mensabotase diri sendiri. Nah itu apaan sih? Gue sih jujur belum pernah dengar. Tapi ternyata kondisi ini katanya ada. Iya. Karena ada Mbak Rani Moran, ini kayaknya orang yang tepat untuk kita tanyain. Silakan. Apakah self-sabotage itu Mbak? Self-sabotage atau mensabotase diri sendiri itu nggak cuman perilaku loh ya, pikiran, perasaan, perbuatan yang akhirnya membuat kita itu menghambat untuk mencapai kebahagiaan, menghambat kesuksesan, menghambat perkembangan diri. Kadang-kadang orang mikir yang namanya self-sabotage itu dilakukan secara sengaja. Sebenarnya self-sabotage itu bukan perilaku sengaja, tapi justru unconscious. Tidak disadari yang sebenarnya tujuannya itu adalah coping mechanism. Kita tuh nggak bisa dealing dengan perasaan pain, nggak bisa dealing dengan perasaan insecure, dan perasaan fear of success atau fear of failure. Makanya unconsciously kita berusaha untuk melakukan sesuatu nih ya, yang untuk ngobatin tuh pain dan fear-nya sementara, menghindari itu gitu. Makanya adiktif sebenarnya self-sabotage ini. Kita merasanya kita mengobati ya. Kita merasanya mengobati, menenangkan, padahal temporari kan. Masalahnya nggak kita selesain dan long term effect-nya ya menghambat kemajuan dan sukses. Iyalah. Tapi apa sih contohnya? Contohnya tuh apa? Sabotase itu kan berarti ya, mensabotase itu kan sesuatu yang negatif gitu ya. Ngapain juga kita harus mensabotase diri kita sendiri gitu loh. Itu kenapa? Sebab-sebabnya ya. Sebab-sebabnya itu adalah beberapa nih. Biasanya banyaknya itu adalah sebab internal ya. Dari segi psychology dan dari segi personality-nya orang itu. Dari personality itu biasanya orang yang tipe-tipenya low self esteem. Kepercayaan dirinya rendah. Udah gitu tidak memiliki harga diri yang sehat juga. Dia cenderung untuk memang mensabotase dirinya sendiri karena dari dasarnya memang udah low self esteem. Terus kedua masalah mental health guys. Jadi kalau orang-orang yang biasanya itu punya anxiety, depression, or pernah dengar borderline personality nggak? Nah itu biasanya memiliki kecenderungan untuk mensabotase relationship atau mensabotase diri sendiri. Gitu. Dalam arti kata dia tuh kayak defensif gitu ya? Atau apa? Bisa juga berusaha untuk melindungi dirinya. Berusaha untuk sebenarnya melindungi kebutuhannya, tapi dalam satu yang bersamaan brainnya itu recognize safe dan nyaman itu dengan cara yang salah, yaitu dengan konflik dan juga dengan
ribut ya biasanya gitu. Jadi 1 minute bisa sayang-sayang, dia itu memerlukan sekali validasi dan juga kasih sayang dari pasangannya. And there another minute dia bisa opposite, mencari konflik dengan sengaja untuk pembuktian. Lu tuh cinta nggak sih sama gue? Waduh, gitu. Jadi polar opposite gitu. Sebenarnya insecure, sebenarnya itu tadi anxious attachment, kepingin untuk divalidasi dan terus-terusan diperhatikan gitu. Dan juga terus juga penyebabnya itu adalah fear of failure kebanyakan ya, karena takut gagal, mungkin kebiasaan dibesarkan itu ekspektasinya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan realita gitu ya. Mungkin itu satunya cara dia untuk memotivasi diri, udah lo dream setinggi-tingginya, padahal enggak realistik gitu. Ya mau nggak mau akhirnya internal konflik kan, karena goalnya itu nggak mungkin kesampaian. Ya dia mensabotase dirinya, ntar aja deh gue planningnya ntar aja gitu. Atau mungkin fear of success. Ada ya? Ada. Kalau gue sukses nanti tanggung jawab gue banyak. Waduh itu ini benar banget. Ini banyak banget terjadi di perusahaan di mana ada orang-orang yang tidak mau menerima tanggung jawab lebih berat. Kalau misalnya nggak mau menolak promosi. Itu juga jadi kendala loh buat perusahaan. Gue juga tahu ada orang yang bahkan sebegitu berada di zona nyamannya, tidak mau menerima promosi walaupun juga sudah diiming-imingi fasilitas. Gue tahu ini kesannya aneh, karena biasanya kita kan tergiur lah ya dengan fasilitas, dengan harta. Tapi ada banyak ini, karena gue pernah diskusi juga nih dengan beberapa orang kantor. Jadi harus memotivasi orang-orang yang maaf nih yang udah rada berumur di satu perusahaan tertentu, tapi nggak mau dikasih tanggung jawab lebih, dengan alasan bahwa sementara kan dalam tiap tahun gajinya mereka tuh tetap meningkat dong, Mbak. Mau nggak mau kan tetap dinaikin dong, bukan jabatan ya Pak, gajinya. Tapi nggak mau diberi tanggung jawab lebih, nggak mau dikasih misalnya kedudukan yang lebih tinggi lagi, dengan alasan bahwa mereka nggak sanggup menerima tanggung jawab itu gitu. Apa jangan-jangan jam kerja gue akhirnya jadi lebih panjang? Nah itu skill gue tuh akan diuji. Dan mungkin satu lagi kalau yang kasusnya seperti itu bisa imposter syndrome. Jadi dia itu merasa bahwa aduh ini dikasih tanggung jawab baru, project baru, nanti ketahuan lagi gue itu sebenarnya orangnya kurang daripada yang lain. Jadi lebih baik gue reject aja deh. Gue nggak mau berubah karena this is outside of my comfort zone. Itu juga self sabotage tuh. Jadi mensabotase dirinya akhirnya. Mensabotase dirinya, padahal sebenarnya project dan opportunity, semua orang kan kita opportunity penting ya, susah atau enggak ya untuk bisa maju gitu. Atau juga learn helplessness. Jadi dulu tuh pernah gagal. Misalnya dulu relationship pernah gagal gitu. Karena dulu pernah gagal, so what's the point? Ya udahlah ya. Ngapain juga? Gue udah pernah gagal juga, udah deh. Ngapain juga nyoba lagi gitu. Terus juga ya sebab-sebab yang lain adalah attachment style ya. Kadang-kadang ada orang nih yang memang dia attachment stylenya itu anxious or avoidant. Jadi lebih baik gue menghindari feedback, gue menghindari kritikan orang, gue menghindari juga respon untuk orang ya, intimacy dengan orang. Karena ya itu tadi, takut penilaian dan lain-lain takut penilaian, takut nggak enak, takut ribet kayak gitu. Self sabotage ini menjadi penting untuk dibahas. Abis yang ini kita mau lihat ini tanda-tandanya orang sudah menyabotase diri sendiri itu seperti apa. Jangan kemana-mana ya. Nah, jangan kemana-mana dulu. Di Kiss in the Morning Ketok Pintu masih ada tamu nih.